Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endra Sukses Lumanturuan, saya dari kelas 106. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Isatur dalam rangka UTS. Di sini laporan dan tema yang saya ambil adalah arsitektur dan organisasi komputer. Langsung saja ke materinya. Nah, saya mengambil tiga bahasan, tiga arti dalam KBI. Yang pertama adalah arsitektur. Dalam KBI, arsitektur adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, organisasi. Organisasi adalah kesatuan, susunan, dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian orang atau sebagainya dalam perkumpulan dan sebagiannya untuk tujuan tertentu. Lalu komputer. Komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia, film, musik, televisi, fixmail, dan sebagainya. Bisa terdiri dari unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Nah, dalam tiga aspek tersebut yang terdapat dari KBI, saya dapat kesimpulan yaitu sektor dan organisasi komputer adalah metode untuk merancang komputer yang terdiri dari berbagai-bagai perangkat keras dan perangkat lunak agar komputer bisa bekerja dengan semestinya. Oke, selanjutnya rumusan masalah atau isi dari presentasi ini. Yang pertama, apa itu komputer dan bagaimana sejarahnya? Apa itu sistem komputer? Apa saja organisasi para komputer? Apa saja arsitektur para komputer? Oke, yang pertama adalah komputer sejarahnya. Nah, menurut para ahli atau menurut Robert Habsburg, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses, menyimpan, dan mengolah serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, selain Robert Habsburg, ada juga teori lain menurut William M. Murray. Menurut beliau, komputer adalah suatu alat proses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika, dan tidak ada campur dengan manusia. Nah, menurut kedua ahli tersebut, saya mendapatkan kesimpulan bahwa komputer adalah alat elektronik yang dapat membantu manusia untuk meringankan pekerjaannya. Nah, selain pengertian komputer, kita akan membahas sejarah. Yang pertama adalah generasi yang pertama pada tahun 1940 hingga 1950-an. Itu adalah gambar di bawah ini adalah contoh dari komputer ENIAC. ENIAC ada komputer generasi pertama. Ciri-cirinya menggunakan tabung hampa udara atau vacuum cleaner, menggunakan bahasa mesin yang berukuran besar dan berat, membutuhkan daya listrik yang besar, dan lain sebagainya. Generasi pertama berkembang pada Perang Dunia Kedua dan dikembangkan oleh negara-negara yang ikut dalam perang tersebut. Selain komputer di bawah ini, ENIAC, ada beberapa komputer jenis lain seperti Z3, Celus, IBM 701, IBM 705. Selanjutnya, generasi kedua yang dirancang pada tahun 1959 sampai 1965. Contoh pada gambar ini adalah IBM 1401. Komputer generasi kedua ini komputer yang dirancang untuk bisnis perusahaan eh, terutama perusahaan-perusahaan di bidang ketik mengetik dan matematika.
Ciri-cirinya menggunakan transistor, terus lebih kecil, lebih cepat, lebih murah dan hemat energi, kapasitas memorinya lebih besar, menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti bahasa assembly atau bahasa simbolik, terus mempunyai kemampuan proses real time and time sharing, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disks. Selain gambar di bawah ini yang ditunjukkan pada mouse, contoh generasi komputer kedua ada IBM 770, IBM 1400, NCR 300, dan lain sebagainya. Selanjutnya generasi ketiga yang dirancang 1965 sampai 1971. Berikut adalah contoh gambar pada komputer generasi 3 yaitu IBM 370. Ciri-cirinya sudah menggunakan IC atau integrated circuit, terus ukurannya lebih kecil, lebih cepat dan akurat, kapasitas memorinya lebih besar, daya listriknya lebih hemat, udah punya sistem operasi, multiprocessing dan multiprograming, visual display terminal, komunikasi data antar komputer, dan harganya lebih murah. Komputer tersebut juga digunakan di bisnis. Oke, selanjutnya adalah generasi keempat, dirancang 1971 sampai sekarang. Berikut adalah contoh gambar pada generasi keempat. Komputer generasi keempat ini sudah menggunakan IC yang lebih kecil dan listrik lebih kecil juga. Itu menggunakan large scale integration atau LC yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Terus menggunakan microprocessor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Sudah menggunakan komponen seperti mouse, keyboard, monitor. Sebenarnya ada generasi kelima yang masih dirancang dari sekarang sampai masa depan. Tapi udah ada contoh-contohnya yang menggunakan lebih kecil, lebih tipis. Contohnya laptop, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan elemen lain yang bekerjasama untuk memproses data menghasilkan informasi. Komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan berinteraksi untuk memungkinkan pengguna memasukkan, memanipulasi, dan menyimpan data. Oke, berikut adalah contoh dari perangkat keras. Yang pertama adalah motherboard, terus ada CPU atau prosesor, terus ada RAM, terus ada internal storage. Di sini berbentuk SSD, NVMe, dan tas SATA, terus ada VGA, terus ada monitor. Selain perangkat keras, di sini ada perangkat lunak seperti Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya, organisasi pada komputer. Nah, komputer adalah bagian yang terkait dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusunan sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Berikut adalah komponen-komponen pada arsitektur pada organisasi komputer. Yang pertama adalah central unit. Fungsinya itu mengontrol aliran instruksi dan memastikan semuanya berjalan sesuai urutan. Selanjutnya ada arithmetic logic unit yang fungsinya melaksanakan operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan, dan operasi logik lainnya. Selanjutnya ada memory unit yang fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan CPU untuk diproses. Selanjutnya ada arsitektur komputer. Ya, arsitektur komputer arsitektur komputer ini banyak teorinya, tapi yang terkenal tuh ada Feynman yang menjelaskan organisasi komputer adalah arsitektur yang paling populer. Arsitektur yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada input,
terus ada central processing unit, terus ada memori, terus terakhir ada output. Nah, selain phoneme juga ada arsitektur yang terkenal lainnya, yaitu adalah arsitektur Harvard. Di sini dijelaskan bahwa arsitektur Harvard adalah salah satu arsitektur komputer utama yang menggunakan memori terpisah untuk program dan data. Arsitektur ini memiliki alamat dan bus data yang terdiri sendiri sehingga tidak melakukan multiplexing alamat dan bus data. Nah, perbedaan di antara dua arsitektur ini adalah penempatan program dan data di memori. Terus pada von Neumann, program dan data ditempatkan di memori yang sama dengan bus tunggal. Perbedaan ini mempengaruhi kecepatan operasi, fleksibilitas, pengamatan, dan kemampuan eksekusi instruksi. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih.